Sama sekali kita tidak mempolitisir itu, dan kalau saya bertemu dengan Dir Eksus ya, saya ketemu dengan Dir Eksus dan saya menyampaikan juga beberapa kasus yang saya laporkan beberapa waktu yang lalu. Jadi tidak ada, justru kita ingin meyakinkan, dan waktu saya masuk dan saya keluar, saya agak sedikit ada perbedaan sikap saya, karena saya pikir tadinya ini memang upaya kriminalisasi, ternyata polisi ada juga benarnya untuk melakukan secara prosedur, secara hitam putih normatif gitu ya. Tapi dan di permohonan situ, penangguhan iya kan waktu ya, itu. ya Udah. Berarti sah, diakui bahwa Fadlizon minta permohonan karena itu permintaan dari yang bersangkutan. Ya. Saya kira tidak ada masalah. Kita mendorong ya, soal ada seorang masalah warga atau masyarakat, tidak, biarkan masyarakat karena itu masih dalam koridor hukum. Tapi Anda minta memohon supaya ditangguhkan, ya, itu dan sudah Anda menjamin sebelumnya, kan itu. Pengacara yang bersangkutan juga sudah mengajukan surat sebelumnya. Soal kita pengacara itu hal yang biasa. Yang saya katakan membawa ini ke ranah politik dan saya katakan abuse of power adalah sikap Anda yang datang sebagai wakil rakyat. Tidak ada masalah. Wakil ketua DPR. Apa masalahnya masyarakat wakil rakyat membela rakyat? Itu bermasalah atau apa tidak? salahnya wakil rakyat membela rakyat? Di mana salahnya? Justru Anda seharusnya yang rakyat wakil yang mana rakyat, dulu yang Anda bela? Anda datang ke sana untuk membela pelaku tindak pidana yang sudah jelas kita sebagai mau tersangka. Sudah tersangka. Ini ada politiknya. Anda mengatakan karena ini ada dua kelompok. Anda ada dua kelompok. Jangan-jangan dia anak buah Anda, kan bisa aja orang masyarakat menilai seperti itu. Silakan tanya. Kalau itu anak buah saya, tidak ada masalah. Kita ingin memastikan ini tidak dipolitisir. Jangan sampai hukum itu hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas seperti yang selalu dibilang. Itu sudah pasti. Ya kan? Saya hanya kita minta pastikan itu. Satu catatan bahwa Saudara Fadlizon saya tidak memotong Anda tadi, Bung Henry. Dia mengajukan permohonan dan dia menjamin itu aja. Selebihnya terserah. Saya ditanya oleh wartawan apakah siap menjamin. Saya bilang saya siap menjamin, dan warga yang ada di situ saya tanya ke RW-nya juga siap menjamin. Tidak ada masalah. Warga yang ada di sana siap menjamin, dan kemudian banyak yang mau menjamin. Karena ini adalah kasus yang sudah high profile, ya. Jadi tidak ada masalah, tidak ada. Ada masalah. Kalau dia tidak ada advokat, tidak ada yang membela, saya pun mau datang untuk menjaminnya. Saya pun mau untuk menangguhkannya. Tapi dia sudah menggunakan advokat. Anda tidak bisa lepas dari kapasitas Anda sebagai wakil ketua DPR RI. Hanya mendukung. Ketika itu saya tanya kepada ibunya, Ibu Mursidah, apakah masih perlu dukungan karena bantuan dia hukum? membuli Jokowi, makanya Anda mendukung. Dia mengatakan siapa? Karena dia yang menjadi korban adalah Jokowi, kan begitu. Makanya Anda dukung. Saya kira yang menjadi korban adalah dia. Bagaimana cara berpikir? Begini cara seorang berpikirnya. Tersangka kok bisa dikatakan sebagai korban? Ini, kita tahu masalah ini. Anda jangan melepaskan dari konteks. Itu kalau Anda melepaskan dari konteks hitam putih, semua orang tahu bahwa pelaku tindak pidana itu bukan korban. Yang membuli korban tidak pernah dipidanakan itu adalah orang yang menjadi akibat dari perlakuan si pelaku. Tapi itu loh. Kenapa yang membuli Prabowo tidak pernah dipidanakan? Itu bukan urusan saya. Lah itulah bedanya. Itu Anda sebagai orang politik tidak punya sensitivitas. Mungkin laporan Anda itu tidak didukung oleh bukti yang kuat. Kita punya dukung bukti yang kuat juga, ya, Pak. Saya kira cukup. Jangan ada abuse. Ada juga cukup.